Udah kelihatan belum Teh? Belum. Tadi udah, sekarang enggak. Oh ya, sebentar. Udah ada Teh? Udah. Ini aku mulai aja. Ya Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana. Dan saya di sini nggak sendiri, saya sama teman saya, yaitu Teh Dewi. Kita dari angkatan 2018. Pada Customer Service Academy saat ini, kita mau jelasin gimana caranya buat ambil mata kuliah konsentrasi di semester 4 maupun semester 6. Terus juga ada tips-tips lainnya. Boleh di next aja. Nah, yang pertama ini ada strategi lulus cepat ketika kita mengambil konsentrasi di semester 4. Next. Nah, untuk semester 1, ini langsung aja ya. Untuk semester 1 sama semester 2 ini kan udah paket dari kampus, jadi teman-teman tinggal ngikutin aja. Nah, abis semester 2 nih ada yang dinamakan SP atau semester pendek. Nah, ketika teman-teman mau mengambil konsen di semester 4, teman-teman itu harus ngambil SP dulu sudah semester 2 ini. Nah, pas SP ini teman-teman kayak harus udah pertimbangin nih konten apa yang teman-teman mau nantinya. Kayak misalnya nih teman-teman pengen di antara dua nih manajemen keuangan sama manajemen operasi. Nah, teman-teman ambil aja matkul itu dulu, matkul dasarnya dulu nih di SP. Terus kan karena SP tuh sekarang maksimalnya 9 SKS ya. Jadi teman-teman bisa maksimalin aja fullin si SKS-nya. Terus buat SKS lainnya nih kalian bisa ngambil akuntansi biaya. Soalnya kenapa kita nyaraninnya akuntansi biaya? Soalnya akuntansi biaya tuh sebagai matkul prasyarat. Jadi nanti tuh bisa dilanjutin di semester-semester selanjutnya. Nah, terus pas udah kalian ngambil SP, kita lanjut ke semester 3. Nah, di semester 3 nih, kalian bisa di-fullin aja ya SKS-nya. Nah, di semester 3 juga kalian udah bisa ambil MKL sama MOL. Soalnya kalian kan udah ngambil dasarnya waktu SP. Terus teman-teman juga udah bisa satu kelas sama kakak tingkat. Soalnya teman-teman tuh kayak lebih cepat dari yang seharusnya. Boleh di next deh. Nah, di semester 4 ini teman-teman udah bisa nih ambil mata kuliah konsentrasi. Misalnya teman-teman udah fix banget pengen ngambilnya tuh MO aja deh. Jadi kalian tuh bisa ngambil matkul konsennya. Nah, matkul konsen MO tuh yang pakai tanda kurung Kak itu. Nah, matkul konsennya tuh ada global supply chain sama manajemen proyek. Jadi teman-teman bisa ngambil matkul itu untuk matkul konsennya. Beda lagi kalau misalkan teman-teman ngambil matkul konsennya tuh manajemen keuangan. Nah, jadi teman-teman bisa ngambilnya manajemen keuangan internasional sama pasar modal. Pokoknya nanti tuh kalau kalian ngambil konsen-konsen lain tuh kalian cari aja matkul penunjang dari konsen tersebut gitu. Terus jangan lupa juga pas kalian di semester 4 tuh nyicil ngambil matkul pilihan. Soalnya kan matkul pilihan di ekuitas tuh maksimal kita ngambil 9 SKS. Kita harus banget ngambil 9 SKS. Jadi kalian tuh nyicil aja ngambil matkul pilihan. Terus ini udah semester 4 nih kalian bisa langsung SP lagi. Kalian di semester 5 di semester pendek ini kalian udah bisa ngambil Medlit, Mentri sama budgeting. Nah, Medlit itu kan buat penunjang nanti kita buat seminar ataupun skripsi. Jadi Medlit itu kayak uh, sistematika si penulisannya gitu dari standar kampus. Nanti diajarin gitu dari matkul Medlit. Dan itu juga teman-teman bisa ngambil Mentris atau budgeting. Kenapa? Soalnya teman-teman kan udah ngambil akdi nih, budgeting juga itu matkul lanjutan dari akdi gitu. Terus di semester 5 teman-teman ini ngambil matkul ganjil. Terus teman-teman juga bisa ngambil lanjutin dari matkul dasar kayak misalnya MSDM lanjutan, kewirausahaan.
yang kayak manajemen pemasaran lanjutan kayak gitu. Terus jangan lupa juga tambahin matkul pilihan yang belum eh, yang belum maksimal gitu. Terus di sini kan nih di semester 6 nih udah sedikit nih si matkul-matkulnya. Teman-teman bisa ngambil matkul wajib di semester 6. Terus juga kalau misalkan teman-teman nih masih ada nilai-nilai yang kurang maksimal di semester-semester sebelumnya, teman-teman bisa nih di input aja gitu ngambil ulang. Teman-teman kalau masih belum puas gitu bisa nih soalnya nih masih ada yang kosong ya SKS-nya. Boleh di ini. Nah, dari semester 6 ke semester 7 tuh udah gak ada SPN, teman-teman udah bisa ngambil langsung skripsi sama PKL. Nanti tuh teman-teman untuk penjelasan skripsi sama PKL ada di slide terakhir. Sekarang boleh lanjut dulu ke PNBP. Oke, makasih Teh Ana. Dilanjut ya teman-teman. Tadi kan udah dijelasin untuk strategi lulus cepat kalau misalkan teman-teman pengen ngambil konsentrasi di semester 4. Nah sekarang teman-teman bisa perhatiin kalau yang mau ngambil konsentrasinya di semester 6 tapi pengen tetap lulus cepat gitu. Next ya Teh. Nah, untuk pengambilan matkulnya ini kayak biasa aja. Maksudnya kalau semester 1 dan semester 2 itu kan karena paketan, jadi teman-teman tinggal ngikutin aja gitu matkulnya. Terus untuk semester 3 juga sama, fullin aja ya, 22 SKS. Terus jangan lupa selipin matkul pilihan, seperti yang Teh Ana bilang sebelumnya, kalau misalkan matkul pilihan itu harus 9 SKS. Jadi teman-teman jangan lupa setiap semesternya itu nyelipin matkul pilihan. Lalu di semester 3-nya kan karena nggak ada SP, jadi langsung ke semester 3. Nah, semester 3 juga fullin aja, teman-teman. Jadi fullin pokoknya sampai batas SKS-nya berapa, dan jangan lupa selipin juga matkul pilihan. Begitupun di semester 4. Nah, yang ngebedainnya itu di semester 4, teman-teman ngambil matkul-matkul dasar, kayak misalkan manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen pemasaran, dan juga manajemen sumber daya manusia. Gitu. Nah, yang selanjutnya, next deh. Karena nggak ada SP, teman-teman di semester 5 itu baru bisa ngambil matkul lanjutan, kayak misalkan MSDM lanjutan, operasi lanjutan, dan lain sebagainya. Nah, terus di semester 6-nya juga sama, di fullin aja. Pokoknya bedanya sama yang ngambil konsen di semester 4 itu, kalau misalkan di semester 4 itu kan kita ngambil di SP nih, si matkul yang lainnya. Dan bisa ngambil konsen di semester 4, jadi lebih cepat. Tapi kalau misalkan di semester kalau ngambil konsen di semester 6 ini sama aja, tapi di semester 6 teman-teman agak sibuk gitu karena nggak diambil sebelumnya kan, jadi semester 6 tetap di fullin aja gitu. Nah, di semester 6 ini teman-teman baru bisa ngambil konsentrasi. Misalkan teman-teman ngambil konsentrasi manajemen keuangan. Nah, matkul jurusannya itu kan kayak manajemen keuangan internasional sama pasar modal. Beda kalau misalkan di matkul operasi, konsentrasi manajemen operasi itu kan ada GSC sama Menpro ya Teh Ana ya. Nah, untuk yang selanjutnya di semester 7 baru teman-teman ngambil skripsi, praktik kerja, dan juga seminar manajemen keuangan. Atau enggak seminar yang lain gitu, selain manajemen keuangan sesuai konsentrasi masing-masing. Nah, kenapa praktik kerja disimpan, diambil SKS-nya itu pas semester 7 bukan di SP? Karena teman-teman di sini kan untuk praktik kerja itu buat penyusunan laporannya gitu. Kenapa diambil di semester 7 ini? Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen melaksanakan PKL-nya sebelum dari semester 7, boleh-boleh aja. Misalkan pelaksanaannya tuh pengen di bulan Juli, berarti kan dari sekarang teman-teman harus udah mulai nyari-nyari perusahaannya, terus di bulan Juni udah minta suratnya buat ngasihin ke perusahaannya gitu. Kalau untuk semester 7 ini khusus untuk nanti dikasih SK gitu dari BAK itu. Siapa aja pembimbing yang bakalan kita
susun apa ya? Maksudnya kayak pembimbing yang akan membimbing kita buat nyusun laporan si praktik lapangan kerjanya gitu. Nah, boleh dilanjut aja. Paling segitu kalau misalkan dari pengen lulus cepet tapi tetap di semester 6 ngambil konsentrasinya gitu teman-teman. Nah, buat yang selanjutnya ini ada praktik lapangan kerja. Disclaimer dulu ya teman-teman sebelumnya, ini penjelasan yang bakal dijelasin ini berlaku dari 1 tahun ke belakang gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ada kebijakan yang baru, nanti boleh diupdate aja sama teman-teman dari himpunan gitu. Nanti diinfoin lagi gitu, yang terbarunya seperti apa. Boleh dilanjut aja ke slide selanjutnya. Nah, ini karena tahun kemarin itu masih COVID ya, COVID-nya tuh masih lagi naik-naiknya gitu. Jadi kampus ngasih kebijakan boleh jadi kayak ngasih keringanan selain praktik lapangan kerja di perusahaan gitu ya, offline, dikasih kebijakan buat bikin suatu laporan analisis gitu. Nah, ini ketentuan-ketentuannya, di next aja teh. Nah, ini next lagi. Ini tentang keputusannya, penetapannya. Nah, ini ada contoh-contoh buat analisisnya gitu. Nanti sama teman-teman panitia boleh di-share ke teman-teman di sini buat ngelihat contoh apa aja sih kalau misalkan teman-teman mau melakukan analisis gitu kalau selain PKL. Dilanjut aja. Lanjut terus. Nah, udah di sebelumnya. Nah, iya. Nah, untuk ini pelaksanaan PKL itu dapat dilakukan di tempat perusahaan dengan syarat mahasiswa tuh harus melampirkan surat pernyataan dari orang tua bahwa orang tua tuh memberikan izin kepada anaknya untuk persetujuan mengikuti PKL. Lalu surat pernyataan dari perusahaan tempat PKL yang menyatakan bahwa perusahaan menjalankan protokol kesehatan gitu. Terus karena waktu itu COVID masih naik-naiknya, jadi jangka waktu PKL itu bisa diperbolehkan kurang dari 25 hari kerja. Itu sesuai ketentuan gimana sama perusahaannya gitu. Nah, penyusunan laporan PKL juga sesuai dengan pedoman PKL. Nah, di sini aku mau ngasih tips ya buat teman-teman yang mau PKL. Nah, jangan lupa nanti pas pelaksanaan PKL tuh siapin form untuk tanda tangan perusahaannya, kayak absen gitu. Dan juga catat keseharian teman-teman pas lagi PKL. Jadi PKL tuh bukan hanya ngerjain terus diam atau enggak apa gitu. Tapi harus dicatat juga buat nanti di teman-teman penyusunan laporan PKL-nya tuh akan ada agenda gitu. Jadi teman-teman nggak lupa, nggak ngarang gitu. Jadi harus dicatat misalkan hari ini kita membantu membuat arsip atau misalkan menyusun surat masuk dan surat keluar atau hal lain sebagainya gitu dicatat aja. Terus nyusun laporan PKL-nya tuh dicicil tipsnya tuh. Jadi jangan nanti kan jadi waktu dikasih SK ke ke penyerahan ke BAK gitu, ke perpus yang kayak gitunya tuh cuman sebentar waktu itu, paling cuman sebulan ya Teh Ana ya. Jadi kita tuh jangan nunggu SK dikasih baru nyusun laporan gitu. Tapi kita tuh harus udah nyicil laporannya tuh. Jadi dari jauh-jauh hari. Jadi ketika kita dikasih SK pembimbing gitu ya, kita tuh udah tinggal apa ya? Kayak bimbingan gitu. Jadi tinggal direvisi sama pembimbingnya tuh. Jadi enggak nunggu SK turun baru kita nyusun, terus nunggu seminggu belum revisi, bakalan mepet banget waktunya, belum kan pengumpulannya gitu lama, minta tanda tangan dari prodinya dan lain sebagainya gitu. Nah, paling itu aja sama jangan lupa minta penilaian dari perusahaan gitu. Paling segitu aja, nanti kalau misalkan selebihnya pengen ada yang ditanyain, boleh nanti tanya aja. Sekarang lanjut dulu ke materi yang selanjutnya. Teh Ana silahkan. Baik, makasih Teh Dewi. Nah, sini lanjut aja ya, kita bakal kasih tips skripsi buat teman-teman. Tips skripsinya tuh teman-teman santai aja, terus jangan panik.
Karena kan sebelum teman-teman ngambil skripsi ini kan teman-teman udah diajarin nih Netflix sama seminar kayak gimana tuh buat skripsi. Jadi teman-teman harus minimal rajin-rajin baca jurnal dan harus tahu jurnal yang kredibel tuh kayak gimana. Misalnya jurnalnya tuh ada nomor ISSN-nya, ada volumenya, kayak gitu. Terus teman-teman tuh harus mulai cari-cari topik apa nih yang mau teman-teman angkat. Terus jurnal pendukung dari topik tersebut. Pokoknya teman-teman nyari jurnal pendukung yang menunjang topik teman-teman gitu. Terus jangan lupa teman-teman tuh cari jurnalnya tuh yang masih pada terbaru gitu. Maksimal kan yang dipakai tuh 10 tahun ke belakang. Kalau misalkan teman-teman pakai referensi buku, maksimalnya 5 tahun ke belakang seperti itu. Terus teman-teman harus bikin deadline skripsi ini sendiri, misal 1 hari 1 paragraf. Terus itu tuh kan berlaku kalau misalkan nih dosen kalian tuh nggak ngasih deadline ke kalian, misalnya ya ngasihnya kalian aja kapan gitu. Nah, teman-teman tuh harus bikin deadline skripsi sendiri, soalnya kan biar cepet juga gitu. Terus juga teman-teman harus sering-sering baca pedoman penulisan skripsi, soalnya penting banget. Nanti tuh pedoman penulisan skripsinya dikasih sama prodi. Pokoknya kalian harus menguasai penulisan skripsinya, soalnya penting banget nanti bakalan dicek sama prodinya sendiri gitu. Terus teman-teman juga harus nguasain fenomena apa sih yang diangkat di skripsi kalian. Terus sehingga teman-teman tuh nggak bingung solusinya kayak gimana nih buat skripsi kita fenomena ini. Teman-teman udah tahu metodenya harus kayak gimana, solusi yang efektifnya kayak gimana buat nanti dicontohin di skripsi kalian kayak gitu sih. Paling sekian dari kita berdua. Terima kasih. Terima kasih ya Teh Ana sama Teh Dewi atas penjelasannya. Buat teman-teman, kalau dirasa ada yang mau ditanyain atau sharing-sharing sama Teh Ana sama Teh Dewi, boleh langsung aja ditanyain. Halo Teh Ana, Teh Dewi. Tika. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya aku mau nanyain satu hal nih ke Teh Dewi sama ke Teh Ana ya terkait sama skripsi tadi. Soalnya aku kurang paham juga. Nah itu kan biasanya kalau skripsi itu ada pembimbingnya ya. Nah kalau di kampus sendiri itu biasanya kita yang milih pembimbing atau pembimbing yang nyari mahasiswanya buat dibimbing atau gimana tuh Teh? Makasih Teh. Mau Teh Dewi atau aku ya? Boleh. Mungkin dari aku nanti tambahin sama Teh Ana gitu ya. Iya, boleh. Kalau misalkan dari pembimbing sendiri itu kan nanti tiba-tiba aja dikasih sama prodi SK pembimbing. Jadi apa sih kayak kita nggak nentuin sendiri itu kayak bener-bener random gitu. Tapi pembimbingnya emang dari konsen yang kita pilih gitu. Misalnya kan MO nih, misalnya ada Pak Anton, Bu Ai. Di antara dua itu deh pokoknya kita dapat pembimbingnya gitu. Jadi benar-benar random itu sih. Paling mau nambahin juga gitu ya. Buat pembimbing itu betul kata Teh Ana, jadi emang dikasihnya random. Nanti sebelum benar-benar dikasih SK pembimbing skripsi itu bakal ada dikasih SK pembimbing buat penentuan judul skripsi. Jadi beda lagi. Ada yang kebetulan sama, ada yang beda. Kebetulan kalau misalkan aku sama Teh Ana sama pembimbing dari mulai judul ke skripsi itu sama gitu. Tapi nggak jarang juga banyak yang beda gitu. Dan itu ditentuin dari prodi sih, nggak bisa kita yang nentuin. Kemarin juga ada sih yang coba-coba gitu ya, misalkan
konsul dari sebelumnya gitu. Misalkan kayak ngebooking gitu. Misalkan aku pengen sama Pak Gatot, terus aku ngechat gitu, Bapak jika seperti ini, terus aku kasih tahu kayak permasalahannya apa, misalkan kayak gitu, bla bla bla. Dan tapi itu nggak menjamin kalau kita bakalan dibimbing sama Pak Gatot gitu. Balik lagi itu random dikasihnya. Itu paling Tika. Oh, oke Teh. Sama mau nanya satu lagi, kan tadi ada SK pembimbing yang judul sama SK pembimbing yang fix gitu ya, yang bakal membimbing kita. Nah, itu tuh jadi kita awal ada turun SK pembimbing itu, kita harus nyiapin dulu judul apa gimana tuh Teh? Iya, jadi lebih baik dari sekarang aja nyiapinnya, kira-kira mau ngangkat topik apa gitu. Jadi pas nanti ketika dikasih SK pembimbing itu kita udah mulai apa ya, kayak ngasih tahu kira-kira judulnya apa. Nanti kan dikasih masukan juga sama pembimbingnya gitu. Jadi pas dikasih SK kita baru mikirin jadi nggak gitu biar kita cepet gitu progresnya. Jadi dari sekarang aja nyari-nyarinya. Oh iya, siap Teh. Makasih banyak Teh Dewi sama Teh Ana atas jawabannya. Sama-sama Tika. Teh, ini ada yang nanya dari Helena. Katanya Teh izin bertanya mengenai magang di semester 5. Kalau nggak salah nanti dari magang itu bisa dikonversi 20 SKS. Maksudnya gimana ya Teh? Apa matkul yang 20 SKS yang dikonversi itu sudah ditentukan? Ini untuk yang dikonversi itu maksudnya kayak yang yang Merdeka itu, kampus Merdeka bukan maksudnya? Ya Atau Teh. gimana? Oh iya Teh, yang di kampus Merdeka itu. Karena ada ketentuan, kalau setahu aku ya, ada ketentuan kalau misalnya kita mengikuti kampus Merdeka itu, kita dapat 20 SKS. Oh, nah itu kayaknya kebijakannya. Jadi, tapi kalau misalkan di INA itu ada PKL nggak? Kalau di INA, di tahun aku kurang tahu soalnya belum ada gitu kampus Merdeka. Jadi masih yang biasa gitu, nggak yang konversi gitu. Coba Teh Ina boleh dijelasin gimana maksudnya? Nah, boleh. Kalau misalnya waktu aku kemarin ikut kampus Merdeka itu ya, jadi kita mengikuti 5 atau sampai 6 bulan di semester 5 itu kampus Merdeka. Nah, kita tuh nggak usah ngambil mata kuliah di semester 5 karena nilainya nanti dari perusahaannya dan digantikan 20 SKS kayak gitu Teh. Nah gitu. Kira-kira gimana, kejawab nggak dari Teh Herlina? Atau masih ada yang pengen ditanyain? Oh iya Teh, makasih katanya. Buat teman-teman yang lain nih, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Teh, ini katanya ada yang nanya lagi dari Ana Noviana. Izin bertanya Teh mengenai perihal PKL, apakah untuk mengajukan PKL kita harus FRS dulu atau tidak ya? Kasih. Kalau untuk PKL langsung aja gitu. Jadi di luar dari FRS. Seperti yang tadi dijelasin, kalau misalkan untuk pengisian FRS di portal yang PKL itu nanti di semester 7. Jadi itu untuk penyusunan laporannya, lebih ke penyusunannya. Kalau misalkan untuk pelaksanaannya, teman-teman bisa dilakukan di luar FRS SKS gitu. Jadi bisa dilakukan di bulan Juli, di bulan Juni, asal udah 108 SKS ketentuannya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah 108 SKS ngambil, teman-teman bisa langsung mengajuin kayak surat PKL-nya gitu. Oke, makasih Teh. Buat
Ana udah kejawab ya. Ada yang nanya lagi nih Teh, dari Sylvia Retno, katanya misalnya PKL-nya ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan konsentrasi. Untuk penentuan judul laporan PKL-nya gimana ya? Harus sesuai konsen atau sesuai posisi penempatan di perusahaannya Teh? Kalau misalkan teman-teman nih waktu PKL-nya nggak ditempatin sesuai konsen. Nah, tapi misalnya waktu teman-teman ngejalanin PKL, ada suatu kegiatan yang emang nyambung sama konsen yang kalian ambil gitu. Nah, kalian bisa ngangkat topik itu buat dijadiin laporan. Soalnya kalau misalkan buat laporan PKL tuh gimana dosbingnya sih kan? Ada misalkan kalau dosbing aku tuh kalau misalkan laporan PKL-nya emang harus sejalan sama konsen kita gitu sih topiknya. Jadi itu mah pinter-pinter kalian aja kalau buat nyambungin si topik yang kalian jalani pas PKL sama topik laporan PKL-nya kayak gitu. Paling segitu sih Sylvia. Oke, makasih Teh Ana. Ya. Ada yang lainnya lagi nih. Izin bertanya, Perel Kampus Merdeka bisa dimulai dari semester berapa ya? Makasih. Kalau yang angkatan aku kemarin itu biasanya ada kriteria dari perusahaannya, ada yang dia pengen mintanya dari semester 5, ada yang semester 4, ada yang semester 6. Bahkan yang lagi nyusun skripsi yang semester 7 juga ada yang ikut join sih di kampus Merdeka ini. Jadi gimana ketentuan dari perusahaannya sendiri dan emang gimana dari kampusnya yang mengizinkan juga. Kalau kemarin dari Ekuitas sih setahu aku dari semester 5 ya. Kayak gitu, Arlinda. Udah kejawab ya. Selanjutnya katanya, berkaitan dengan pertanyaan tadi, kan di semester itu ada 24 SKS, terus dikonversi 20, buat sisanya diambil pas semester 6 atau gimana Teh? Kalau misalnya dari aku sendiri, aku tuh kemarin kan dikonversi alhamdulillah 20 SKS. Itu tuh udah bener-bener 20 SKS, jadi PKL juga termasuk dikonversi, jadi aku boleh nggak PKL gitu teman-teman. Nah untuk 4 SKS ini aku ngambil di semester 6. Itu untuk aku ya. Tapi ada juga sih yang nggak sampai 20 SKS ke konversi kayak gitu. Itu teman-teman. Gimana Herlina? Udah ngerti belum? Buat teman-teman yang lain, berarti numpuknya di semester 6 ya Teh? Iya, tapi alhamdulillahnya karena waktu kemarin aku ngambil SP terus, jadi nggak terlalu numpuk juga sih. Jadi nggak terlalu banyak matkul yang aku ambil juga. Itu kalau dari aku ya. Oke, sama-sama. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau sharing lagi nggak nih? Nanya boleh. Boleh. Kalau misalnya pas nanti ada semester pendek, kita itu kayak rebutan gitu nggak sih si FRS? Di aku kurang jelas barusan Yuda gimana? Pas lagi ngambil semester pendeknya, kita kayak rebutan gitu nggak sih ngambil mata kuliah? Rebutan gimana nih Teh Anak sama Teh Dewi? Kalau misalkan nih kalau buat ngambil SP itu biasanya ada kayak kuotanya gitu sama itu tuh ya sama aja kayak FRS biasa gitu kita ngambilnya kayak gitu sih. Kalau misalkan ini mah sih emang sih kayak cepet-cepetan gitu, cuma nggak terlalu kayak waktu kita Iya. FRS biasa gitu. Iya, terus tergantung kelas yang dibuka sih. Kalau misalkan teman-teman misalkan pengen ngebuka matkul
matkul yang jarang itu kan kalau misalkan pengen ngulang tapi udah di semester atas kan kadang jarang gitu ya ada yang ngebuka. Jadi harus ada minimal ada berapa orang, misalkan ada 30 orang yang daftar buat matkul itu baru dibuka si kelasnya gitu. Tapi kalau misalkan selama banyak ya mungkin bisa jadi rebutan gitu. Oke. Ternyata ini ada yang nanya lagi nih. Katanya kalau misalnya kita masih bingung ambil konsentrasi apa, terus di SP semester 3 sebaiknya ngambil matkul apa ya? Lebih baik dipikirin dulu sih, kayak misal kira-kiranya apa nih, kayak misalkan kita masih bimbang antara konsentrasi manajemen keuangan sama MSDM. Nah, ambil dulu dua-duanya gitu. Jadi biar nanti kalau misalkan jadi ada pilihan gitu. Kayak ambil 2 plan dulu. Kira-kira apa. Jadi biar nanti ke depannya tetap bisa ngambil cepat gitu. Iya, kecuali kalau misalkan teman-teman nih pengennya ngambil kontennya di semester 6. Nah, jadi apa sih waktu SP-nya tuh ambil matkulnya yang prasyarat. Jadi nanti tuh bisa dilanjut gitu di semester nanti. Nah, begitu katanya teman-teman. Buat teman-teman yang lain nih, ada lagi nggak? Ternyata ini ada yang nanya lagi dari Ilham Maulana. Katanya, kemarin teh aku salah ngambil SP. Nah, sekarang kalau ngambil SP, sarannya ngambil apa? Takut salah lagi, katanya. Salah ambil matkulnya atau gimana? Kalau misalkan salah ambil matkul, kayaknya harus tetap dijalanin kayaknya ya. Soalnya nggak bisa diganti kalau nggak salah, ya nggak Teh Ana, Teh Ina, kalau tahu. Soalnya setahu aku emang nggak bisa diganti sih kalau misalkan matkul yang udah dikunci gitu. Iya, itu apa sih, jalanin aja sampai kalian dapat nilai dulu. Nanti baru diperbaiki di semester selanjutnya. Nah, gitu katanya Ilham. Jadi, jalanin aja. Kayak gitu ya, Teh ya? Karena udah dipilih juga. Iya. Paling nanti di semester selanjutnya gitu baru diambil lagi matkul yang itu. Iya. Buat teman-teman, ada lagi nggak nih? Kita sharing-sharing mengenai akademik ya.